Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Oke, untuk kesempatan kali ini Pak Yudis akan menjelaskan materi tentang tematik di tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 dan semedan. Silakan saksikan video pembelajaran dengan baik. Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Misalnya di setiap provinsi memiliki rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang memiliki tari kecak, Papua yang memiliki rumah adat yang namanya Honai, dan Jawa memiliki pakaian adat yang namanya kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adat yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan beragam kain tradisional yang khas, bahkan sudah diakui oleh UNESCO. Batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Batik memiliki sejarah panjang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Namun, batik tidak hanya terdapat di Pulau Jawa. Di sebagian besar wilayah Indonesia juga terdapat batik. Ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda tergantung pada daerah tempatnya dibuat. Sebagai budaya Indonesia, setiap lembar batik menyimpan jejak sosial, budaya, dan lingkungan daerah di Indonesia. Lembaran kain batik bercerita tentang nilai filosofi kehidupan sosial dan budaya di wilayah tertentu. Batik bukan sekedar seni lukis di atas media kain. Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2019. Kini, batik pun telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Kita pun perlu melestarikan agar identitas bangsa kita tidak hilang. Melestarikan batik tidak hanya dengan cara menggunakannya, tetapi juga memahami makna dan filosofi di balik motif dan ragam kain-kain batik tersebut. Setelah kita membaca teks tentang batik, informasi apa yang bisa kita peroleh? Sesuai teks bacaan tentang batik, diperoleh informasi sebagai berikut. 1. Keberadaan batik sudah dikenal oleh seluruh dunia. Kedua, batik tidak hanya ada di Jawa. Yang ketiga, ragam dan motif batik bercerita tentang nilai filosofi kehidupan sosial dan kebudayaan di wilayah tertentu. Yang keempat, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 2 Oktober 2009 dan sekaligus sebagai identitas bangsa Indonesia. Bagaimana cara menggali informasi dari sebuah teks? 1. Bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Setelah selesai, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan keragaman bahasa daerah seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia memiliki ragam bahasa yang digunakan secara umum adalah bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang sudah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasi per provinsi ada 733 bahasa daerah. Papua memiliki paling banyak bahasa daerah yaitu 384 bahasa daerah. Jumlah persebaran bahasa berdasarkan wilayah. Sumatera dengan 26 bahasa, Jawa dan Bali 10 bahasa, Kalimantan 57 bahasa, Sulawesi 58, NTB 11 bahasa, NTT 68 bahasa, Maluku 66 bahasa, dan Papua 384 bahasa daerah. Bahasa daerah yang masih eksis. Tahukah kamu? Ada 18 bahasa daerah yang vitalitasnya dalam kondisi aman dan eksis. 8 bahasa daerah ini aman dan eksis. Yang pertama, 7 di Papua, 3 di Jawa,
yaitu Jawa, Madura, dan Sunda. 3 di Sumatera, Aceh, Melayu, dan Minangkabau. 3 di Sulawesi, Bugis, Muna, dan Makassar. 1 di Bali, yaitu bahasa Bali. 1 di NTB, yaitu bahasa Sumbawa. Bahasa daerah yang mengalami kemunduran. Tahukah kamu, ada 2 bahasa daerah di Indonesia yang mengalami kemunduran, serta 17 bahasa daerah yang kondisinya stabil tetapi terancam punah. 2 bahasa daerah yang mengalami kemunduran yaitu bahasa Hitu di Ambon, Maluku. Bahasa Tobati di Jayapura, Papua. 17 bahasa daerah yang stabil tetapi terancam punah, 7 di Papua. 5 di Sulawesi, 3 di Maluku, 1 di Sumatera, 1 di NTT. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk komunitas belajar bahasa daerah sebagai wadah belajar bahasa daerah. Yang kedua, semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah karena memulai mengenal dan memahami bahasa daerah dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Yang ketiga, membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah sehingga bahasa daerah bisa populer kembali. Yang keempat, membuat video tutorial bahasa daerah karena lebih mudah dengan adanya perkembangan teknologi yang ada seperti saat ini. Yang kelima, membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Selain batik dan bahasa, Indonesia juga memiliki keragaman lagu. Lagu merupakan ragam suara yang berirama. Biasanya lagu diiringi alat musik. Ada perbedaan antara lagu dan musik. Musik merupakan alunan instrumen yang membentuk gabungan nada. Dengan kata lain, lagu memiliki suara vokal, sedangkan musik hanya instrumennya saja. Lagu memiliki unsur-unsur di dalamnya. Salah satunya adalah tempo. Apa yang kamu ketahui tentang tempo lagu? Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Jenis-jenis tempo lagu. Tempo lagu biasanya terletak di bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tempo cepat yang disebut allegro, sedang yang disebut dengan moderato, tempo lambat yang disebut dengan largo. Yang keempat adalah hikmat maestoso. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari Pak Yudis di tema 7 subtema 1 pembelajaran 4-6. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Pak Yudis minta maaf. Pak Yudis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.